Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nur Fahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan ini ada teman saya. Nama saya Nadia Grelia dari program studi Marketing Communication. Nama saya Wilma Zahra Putri dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis jualan kita, yaitu gelang elastis dengan nama brand Lumiere Jewelry. Di sini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada who we are, problem or opportunity, ada problem interview juga. Dan yang kelima ada market size, customer persona, value proposition canvas. Yang kedelapan ada solution, competition analysis, clean canvas, MPV, MP validation, target customer segment, estimasi leads biaya, forecast financial projection and unit economics. Yang ke-16 ada funding plan, dan yang ke-17 ada team composition. Selanjutnya di sini ada who we are. Why? Kami percaya setiap individu itu memiliki cahaya unik dalam dirinya. Dan produk kami itu bisa membantu orang mengekspresikan jati diri dan energi positif mereka melalui perhiasan atau gelang yang simple namun bermakna. Kami juga membuat gelang ini handmade dan stylish juga, praktis dan juga terjangkau pastinya. Dan gelangnya itu dirancang untuk jadi simbol personal baik untuk keseharian, hadiah maupun penyemangat diri. Dan desainnya juga personal dan estetik, materialnya juga berkualitas, handmade by local artisans and customer experience. Pertama, ada problem solution. Jadi kita mulai dengan masalah dan solusi. Target customer dari produk ini tuh ada perempuan dan laki-laki usia 15-30 tahun yang aktif di media sosial dan juga peduli dengan penampilan. Mereka juga ingin tampil stylish dan nyaman sepanjang hari tanpa harus repot ganti aksesoris. Dan masalahnya itu gelang yang beredar di pasaran saat ini tuh cenderung kaku, monoton dan tidak fleksibel. Jadi nggak semua bisa dipadukan dengan outfit harian dan juga nggak semua gelang di pasaran itu punya makna emosional dan atau personal bagi pemakainya. Nah, solusi dari brand yang kami berikan itu adalah bisa menghadirkan aksesoris elastis, ringan dan juga estetik yang desainnya itu bisa menyesuaikan berbagai outfit dan suasana. Jadi nggak cuma nyaman tapi juga punya nilai makna dan cerita di baliknya sesuai dengan karakter si pemakainya. Next. Selanjutnya ada problem interview. Jadi untuk memastikan bahwa masalah ini nyata, kita melakukan wawancara kecil pada 10 orang responden. Dari hasil kuesioner ini, 8 orang itu merasa gelang di pasaran sekitar itu cepat membosankan dan tidak fleksibel bagi yang memakai. Sementara 2 orang lainnya itu mengatakan bahwa gelang yang ada tuh kurang bermakna secara personal. Jadi untuk menunjukkannya, yang mayoritas pasar itu merasa bahwa masalahnya itu sama dan ini tuh menjadi peluang besar bagi Lumiere Jewelry untuk masuk dan menawarkan solusi yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada market size. Jadi seberapa besar sih potensi pasar dari produk kita ini? Kami mengidentifikasi beberapa kategori. Yang pertama itu ada wanita usia 15-30 tahun, itu sekitar 40 juta orang. Dan laki-laki itu di usia 15-25 tahun, sekitar 10 juta. Orang yang urban, aktif, dan peduli fashion itu totalnya sekitar 20 juta kurang lebih. Dan pecinta aksesoris itu ada 10 juta orang. Dan pembeli gelang itu setidaknya 3 kali per tahun sekitar 4 juta. Lalu jika digabungkan, potensi pasarnya itu sangat besar. Jadi dengan asumsi harga 1 kali pembelian sekitar itu bisa mencapai 150.000 per orang. Dan Lumiere Jewelry ini punya peluang besar untuk menjangkau pasar ini secara efektif. Selanjutnya ini ada customer persona. Di sini customer kita itu namanya Nabil Huwaidah, usianya 20 tahun dan pekerjaan mahasiswa, punya aksesoris, domisili Bekasi. Jadi untuk lebih memahami calon pelanggan, kami juga membuat customer persona. Dia tuh Nabila ini penyuka aksesoris, tapi merasa gelang yang ada sekarang itu kurang nyaman dan terlalu monoton. Terus Nabila juga pengen tampil stylish setiap hari tanpa harus repot. Jadi tujuannya adalah punya aksesoris yang cocok untuk semua outfit dan bisa mencerminkan kepribadiannya. Dia juga lebih suka produk dari lokal brand yang punya sentuhan personal dan desain minimalis.
Jadi untuk customer persona ini bisa membantu kami memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh target market, agar produk yang dibuat itu bisa benar-benar relevan dan menarik di mata mereka. Next, dilanjut dengan Kak Nadia. Ya, selanjutnya ada value proposition canvas, yaitu ada customer jobs, di mana menampilkan hal yang menarik, nyaman, personal dalam gaya sehari-hari. Dan juga ada paints, gelang terlalu kaku atau beras, serta tidak cocok dipakai harian. Dan juga ada gains, yaitu nyaman, elastis, desain personal dapat dipadukan dengan gaya berbagai macamnya, dan juga outfit. Dan juga ada our products, yaitu gelang elastis dengan desain elegan dan cerita unik di setiap koleksi. Lalu next, selanjutnya di sini ada solutions, yaitu solution pertama, gelang elastis dengan desain elegan dan cerita unik di setiap koleksinya. Yaitu selanjutnya solution kedua, desain minimalis dengan makna di balik setiap charm atau gelang. Dan yang ketiga, bisa dibeli satuan atau bundle pada teman atau keluarga. Next. Selanjutnya ada competition analysis, yaitu ada brand seperti Shopee atau Tokopedia Seller, Claire's, Beats by Tara, produk lokal handmade, dan juga ada target pasar. Target pasarnya anak muda, general, yaitu remaja perempuan, remaja dan dewasa, konsumen yang sadar akan budaya. Dan juga kelebihannya. Kelebihannya itu murah, banyak variasi, trendy, desain estetik, unik, dan juga lokal. Dan selanjutnya ada kekurangannya, yaitu kurang personal, kualitas tidak konsisten, harga mahal, dan tidak lokal. Dan juga lead time-nya yang lama. Dan tidak scalable, tidak bisa custom secara online. Di mana harga rata-ratanya itu dari yang Shopee atau Tokopedia Sellers sekitar 5.000 sampai 15.000, dari brand Claire's yaitu 50.000 sampai 150.000, Beats by Tara yaitu 30.000 sampai 80.000, dan yang terakhir produk lokal handmade yaitu 20.000 sampai 60.000. Diferensiasi produk kita bisa custom langsung dari web atau WA, diproduksi cepat 1-2 hari, dan juga kualitas handmade dan harga yang terjangkau. Di sini selanjutnya ada elemen, yaitu problem, di mana aksesoris massal, tidak personal, sulit dijadikan hadiah bermakna. Dan juga customer segment, remaja anak-anak, komunitas craft, pasangan, ibu-ibu, sekolah, atau juga event. Dan juga selanjutnya ada unique value proposition, di mana gelang elastis custom, affordable, handmade, penuh makna. Dan selanjutnya ada solution, gelang berbasis beads atau elastik yang bisa di custom nama, warna, dan juga simbol. Selanjutnya ada channels, yaitu memiliki channel Instagram, TikTok Shop, Marketplace, dan reseller offline. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu penjualan gelang, bundling gift, pre-order koleksi, dan juga reseller. Sebentar. Cost structure, yaitu bahan baku atau manik-manik, kemasan, dan marketing digital. Key metrics, yaitu jumlah pesanan, retensi pelanggan, engagement sosial media. Dan yang terakhir ada unfair advantage, di mana custom system cepat, dan juga produk lokal handmade, dan storytelling yang kuat. Next. Di sini ada MVP, yaitu gelang elastis 1 ukuran universal, custom nama maksimal 5 huruf, bahan lokal, manik-manik dan tali elastis, dan juga kemasan ziplock dan tag label brand. Harga MVP sendiri yaitu mulai dari 10.000 sampai 15.000. Waktu produksinya kurang lebih 2 hari dan juga minimum pre-order 1 pieces. Next. Dan selanjutnya, Lumiere Jewelry ini merupakan gelang elastis yang kecil, sederhana, dan bermakna. Kami percaya bahwa sesuatu yang kecil bisa punya arti yang besar. Gelang elastis bukan sekedar aksesoris, tetapi simbol hubungan, motivasi, dan ekspresi diri. Lumiere Jewelry siap dikirim, di custom, dan siap desain. Join kami dalam misi menyebarkan makna lewat gelang sederhana. Next.
Jadi selanjutnya ini ada target customer dan strategi pemasaran. Jadi produk kami ini adalah gelang handmade dengan harga yang terjangkau, menyasar segmen muda yang impulsif dan suka belanja barang-barang lucu tapi tetap bermakna. Jadi target pasar kami ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada pelajar SMP sampai SMA yang cenderung impulsif dan sering beli barang-barang lucu saat di bazar atau di eh, event-event sekolah. Terus juga selanjutnya ada kelompok mahasiswi yang biasanya mencari produk hadiah yang kecil, unik, murah. Terus juga mereka kan lebih sering untuk belanja via Shopee atau Instagram ya. Dan selanjutnya ada segmen souvenir atau custom gift. Kami juga menyasar pada kado personal seperti hadiah ulang tahun, wisuda, perpisahan, dan lain-lain. Target penjualan tahunan kita itu 150 pieces per tahun, diperkirakan ada 75 orang pembeli, dengan asumsi rata-rata mereka membeli sebanyak 2 pieces per transaksi. Terus untuk strategi promosi dan channel kami itu bisa melalui Instagram, dengan mengupload konten seperti 2 kali seminggu, seperti testimoni, giveaway, atau konten-konten visual yang menarik para pelanggan, terutama pada remaja, remaja dan juga pembeli perempuan ya. Selanjutnya ada WhatsApp, kami bisa menggunakan katalog dan broadcast group untuk menjangkau teman dekat atau komunitas-komunitas lokal, seperti komunitas UMKM lokal ya mungkin. Selanjutnya ada TikTok. Ini kita bisa bikin konten dengan tema seperti gelang lucu 5 ribuan yang catchy dan relatable. Selanjutnya ada bazar. Kita bisa mengikuti bazar ini sebanyak 2 sampai 3 event di sekolah atau kampus sebagai bentuk promosi langsung. Selanjutnya, selanjutnya ada estimasi leads dan biaya. Untuk mencapai target penjualan tersebut, kami membuat estimasi konversi leads dan pengeluaran sebagai berikut. Untuk data leads-nya, total leads-nya ini kita 250 orang yang akan kami jangkau melalui media sosial dan juga bazar. Konversinya 30% menjadi 75 pembeli. Untuk biaya promosinya, ini mencakup sekitar 200.000 sampai 300.000 per tahun. Ini udah termasuk biaya untuk kebutuhan konten, iklan kecil, dan juga giveaway yang nantinya mungkin akan kita laksanakan di Instagram atau TikTok. Terus juga untuk perhitungan biaya per lead-nya itu kurang lebih 1.200. Harga jual rata-ratanya itu sekitar 7.000. Total omsetnya 1.050.000 per tahun. Ini udah belum termasuk laba kotornya yang berjumlah 450.000 per tahun. Oke, selanjutnya ada financial projection-nya. Sebentar. Oke, di baris pertama ini kita memproyeksikan pertumbuhan jumlah penjualannya per pieces yang signifikan. Jadi kita memulai dengan di tahun pertama itu ada 150 pieces di tahun pertama, lalu berlipat ganda menjadi 300 di tahun kedua, dan terus tumbuh hingga mencapai 1.200 unit di tahun kelima. Jadi angka-angka ini mencerminkan strategi akuisisi pelanggan dan perluasan pasar yang lebih agresif didukung oleh daya tarik produk dan juga pelayanan dari kitanya. Lanjut ada average price per unit. Jadi ini kita mengasumsikan adalah harga rata-rata per unitnya, yaitu sekitar Rp7.000 yang kami tetapkan konstan selama 5 tahun. Ini mencerminkan stabilitas harga jual kita dengan fokus pada peningkatan volume penjualan saja, seperti number of sale per tahunnya. Lalu ini ada total revenue-nya. Ini dengan kedua asumsi ini total pendapatan kita diproyeksikan tumbuh secara eksponensial dimulai dari 1.050.000 di tahun pertama dan melonjak drastis hingga ke tahun kelima itu kurang lebih 8.400.000. Ini adalah bukti potensi pasar yang besar dan kemampuan kita untuk menangkap pangsa pasar. Lanjut ada average cost per unitnya. Ini di sini biaya rata-rata per unitnya kami proyeksikan stabil di harga Rp4.000. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kita memiliki
proses produksi atau layanan yang efisien dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh volume penjualan. Lalu ada total COGS, ini di tahun pertamanya. Ini ada harga pokok total COGS atau harga pokok penjualan ya. Jadi kita akan harga pokok penjualan kita atau HPP akan meningkat seiring dengan volume penjualannya. Namun proporsinya terhadap pendapatan tetap terkendali. Selanjutnya ada gross profit. Laba atau laba kotor dimulai dari 450.000 di tahun pertama. Lalu laba kotor ini diproyeksikan melonjak menjadi 3.600.000 di tahun kelima. Ini adalah indikator kesehatan finansial yang sangat baik menurut kami. Jadi menunjukkan bahwa setiap unit yang kami jual ini memberikan margin keuntungan yang substansial sebelum biayanya ini dikurangi oleh biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada capital cost atau biaya operasional dari startup equipment-nya ini. Kita mengalokasikan 1 juta rupiah di tahun pertama untuk startup dan peralatan penting lainnya. Lalu ada juga alokasi sebesar 100.000 di setiap tahunnya mulai dari tahun ketiga hingga tahun kelima. Ya, dari tahun ketiga hingga tahun kelima yang mungkin untuk pemeliharaan, upgrade, atau akuisisi peralatan baru seiringnya berjalannya bisnis kami. Lalu ada expenses atau annual, jadi ini kita menggagalkan biaya pemasarannya dan juga biaya promosinya yang meningkat signifikan dari 150.000 di tahun pertama lalu menjadi 800.000 di tahun kelima. Ini adalah investasi strategis ya untuk mendukung eh, menambahnya jumlah pelanggan dan juga mendukung pertumbuhan penjualan yang kita proyeksikan 5 tahun ke depan. Oke, lalu lanjut ke biaya transport dan juga operasional ya. Jadi ini meningkat sejalan dengan peningkatan skala bisnis kita, namun tetap dikelola secara efisien untuk menghindari pemborosan. Di tahun kedua ini ada 50.000 hingga di tahun kelima itu ada 100.000 rupiah. Lalu total expensesnya atau total biaya tahunan kita, meskipun meningkat, proporsinya terhadap pendapatan akan menurun seiring waktu, menunjukkan bahwa ekonomi kita ini berskala. Lalu terakhir ada EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Ini adalah indikator profitabilitas operasional atau inti dari bisnis kita sendiri. Kita memproyeksikan EBITDA ini dari 300.000 rupiah di tahun pertama hingga 2.350.000 di tahun kelima. Jadi angka-angka ini dengan jelas menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan arus kas yang kuat dan juga tetap stabil. Seperti itu kurang lebih. Lanjut untuk unit economics-nya. Ini harga jualnya 7.500. Harga jualnya 7.000. COGS-nya atau biaya pokoknya itu 2.000 per pieces. Gross profit-nya 5.000 rupiah. Gross margin 71%. CLV-nya 20.000. Jadi untuk setiap gelang itu menghasilkan margin sebesar 71% karena biaya produksinya hanya 2.000 rupiah. Untuk CLV-nya kita memperhitungkan pembelian yang berulang dan juga mengandalkan loyalitas dari customer. Lanjut untuk funding plan-nya. Funding plan-nya kami membutuhkan pendanaan untuk menunjang pengembangan dan juga keberlanjutan bisnis kita selama 3 tahun pertama. Jadi kebutuhan utamanya itu Jadi biaya awal produksi alat dan stok bahan, promosi di awal-awal tahun ya, tahun-tahun awal mungkin seperti di tahun pertama dan juga setiap tahunnya, tapi di bulan pertama seperti Januari. Terus juga biaya operasionalnya seperti transportasi jika kita mengikuti event atau bazar. Terus juga biaya listrik, misal nanti kita memiliki toko sendiri dan juga kebutuhan kecil lainnya. Total dana yang diperlukan itu sekitar 1.350.000. Jadi di tahun pertama
kita memerlukan kurang lebih 1.150.000 untuk alat-alat yang diperlukan dan juga promosinya. Terus nanti di tahun ketiga kita kurang lebih membutuhkan 100.000 untuk tambahan alat ya, mungkin seperti tang kecil, tali elastis, charm, kemasan, dan segala macamnya. Sisanya adalah biaya promosi dan operasional yang sebagian ditutupi dari hasil penjualan. Next, ini ada rencana penggunaan dana. Jadi di tahun pertama ini kita mengguide 1.150.000 untuk startup equipment-nya 1 juta dan marketing and promotion-nya 150.000. Di tahun kedua ini pengeluarannya 450.000 untuk marketing dan promotionnya sebanyak 300.000, transport dan operasionalnya 100.000, dan juga utilities and miss-nya 50.000. Untuk di tahun ketiga ini, kita menggunakan dana 825.000 untuk equipment tambahan sebesar 100.000, marketing 500.000, dan operasional lainnya sebesar 225.000. Lanjut, ada sumber dana. Jadi kami akan menggunakan kombinasi 3 sumber, yaitu modal pribadi dari kita sendiri para owner sebesar 500.000, pre-order penjualan gelang sebesar 1.050.000, yaitu dana yang kita dapatkan ini berasal dari 150 pieces yang dikalikan oleh jumlah per produk yang kita jual, 7.000. Jadi 150 pieces dikali 7.000. Lalu selanjutnya dari investor atau mitra usaha, itu sebesar 300.000. Jadi total sumber dana yang kita dapatkan yaitu 1.850.000. Total kelebihan ini nanti dana yang lebih akan digunakan untuk buffer modal kerja atau cadangan kalau misalkan nanti ada kebutuhan mendadak. Jadi Lumiere Jewelry ini adalah bisnis kecil dengan segmentasi pasar yang kuat, biaya rendah dan margin yang tinggi. Dengan strategi digital yang efektif dan modal yang terukur, kami berharap Lumiere juga bisa menjadi peluang usaha jangka panjang yang semakin berkelanjutan. Kami juga nggak hanya menjual gelang yang lucu, tapi juga menghadirkan makna dan personalisasi di setiap produk yang kami jual. Berikut adalah tim-timnya untuk dari Nadia Agrelia sebagai CEO dan Creative Director, untuk Zara Nurul sebagai CEO dan operasional produksi, dan saya sendiri Wilma Azara sebagai CMO dan branding sosial media. Kurang lebihnya dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk menjelaskan presentasi tentang bisnis kecil kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.